Selamat malam Bapak Ibu dan sahabat meditasi. Sambutlah salam kasih dalam Dhamma, terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Salam hangat, perkenalkan saya Murdiono. Saya akan memandu acara Nalanda Mindfulness Class pada malam hari ini. Tentunya senang sekali berada bersama Bapak Ibu di sini dalam acara Nalanda Mindfulness ini di ruang virtual. Iya. Bapak Ibu, sebelum kita memasuki sesi selanjutnya, izinkan saya untuk mengkonfirmasi apakah suara saya sudah terdengar di tempat Bapak Ibu. Jika sudah terdengar dengan jelas, Bapak Ibu dapat melambaikan tangannya. Iya, baik, terima kasih. Berarti suara saya sudah terdengar dengan jelas. Ya, untuk selanjutnya saya mengajak Bapak Ibu dan sahabat meditasi untuk dapat menyalakan atau mengaktifkan kameranya supaya saya dapat melihat wajah bahagia dari Bapak Ibu semuanya. Ya, Bapak Ibu dan sahabat meditasi, selanjutnya mari kita awali kegiatan meditasi kita pada malam hari ini dengan membacakan nama Karapata. Untuk itu Bapak Ibu dapat beranjali. Kita buka secara bersama-sama. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Nammasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanghang Namami. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Iya, Bapak Ibu dan sahabat meditasi, tema kita pada malam hari ini adalah mengembangkan pandangan benar. Agar kita memiliki gambaran terkait dengan tema kita pada malam hari ini, untuk itu saya mengajak Bapak Ibu dan sahabat Dhamma untuk melihat video ilustrasi berikut ini. Mereka yang selalu sadar dan waspada, yang melatih diri siang dan malam, yang tekun berusaha mencapai nibbana, maka noda dan kekotoran batinnya akan lenyap. Dhammapada 226. Pernahkah kamu bertanya, kapan seharusnya kita sungguh-sungguh berlatih ketekunan dalam hidup ini? Ada 4 momen dalam hidup di mana ketekunanmu benar-benar diuji. Tapi anehnya, momen itu sering datang diam-diam, tanpa tanda, tanpa aba-aba. Terkadang bentuknya adalah kegagalan, terkadang rasa ragu, dan kadang justru saat kamu merasa semuanya baik-baik saja. Pertanyaannya bukan mampukah kamu bertahan, tapi apakah kamu sadar kamu sedang diuji? 4 kesempatan, 4 titik penting. Dan yang bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling sadar kapan harus tekun. Apa saja 4 hal itu? Temukan jawabannya dalam Nalanda Mindfulness Class. Mari latih ketekunan, bersihkan batin, dan wujudkan hidup yang damai, jernih, dan penuh kebajikan mulai dari langkah kecil hari ini.
Iya, demikianlah video ilustrasi terkait dengan tema kita pada malam hari ini. Untuk selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan pembimbing meditasi kita pada malam hari ini melalui video profil berikut ini. Rama Yonggi adalah seorang praktisi meditasi yang telah 20 tahun mempelajari tentang meditasi. Beliau lahir di Serang pada 10 Mei 1949 yang lalu. Saat itu, beliau mengenal meditasi dari seorang guru yoga, Swami Siwananda, dan kemudian melanjutkan latihan meditasinya pada Biku Caluwai Sujiwo di Wipasana Graha Lembang. Setelah itu, beliau melanjutkan pelatihannya ke meditasi Goenka. Dan sampai pada akhirnya bertemu dengan master meditasi Vipassana yang bernama Ujanaka Biwamsa Sayadagi. Rama Yonggi juga menjadi murid Kabia beliau di Myanmar. Dengan berlatih meditasi, beliau berharap agar semua umat Buddha mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap Buddha Dhamma dan dapat mengerti Dhamma dengan lebih mendalam. Dan saat ini, beliau tinggal bersama keluarga tercinta di Tambora, Jakarta Barat. Iya, beliau adalah Romo Yongki yang senantiasa membimbing kita dalam meditasi. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma dapat menyapa beliau melalui kolom komentar, dan saya akan menyapa Romo Yongki melalui virtual. Selamat malam, Namo Buddhaya Romo. Selamat malam, Sukihontu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bagaimana kabarnya malam hari ini, Romo? Baik, baik. Demikian juga harapan saya, semua teman-teman di Nalanda, Cetia Nalanda, dan semua yang mengikuti Nalanda Mindfulness Class ini ada dalam keadaan sehat-sehat, selamat, dan senantiasa sejahtera adanya. Sadu, sadu, sadu. Baik Romo, terima kasih. Untuk selanjutnya kami persilakan Romo untuk menyampaikan materi dan membimbing meditasi pada malam hari ini. Baik, ya, sekali lagi selamat malam, dan tetap kita beranjali yang sebagai pengikut penganut ajaran Buddha. Mari kita bersama-sama memuji awal dari Guru Agung kita. Namo tassa bhagavato arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato Sama Sambuddhassa. Ya, terpujilah Sang Bhagawa, Namo Buddhaya. Ya, inilah kita ketemu lagi di malam hari ini. Ya, luar biasa. Hari ini adalah cerah, dan hari ini kebenaran adalah lunar gelap, yaitu tanggal 1-nya lunar gelap, dan di sini benar-benar saatnya kita berlatih meditasi dengan sebaik-baiknya. Dengan tema malam hari ini yang sudah diberikan oleh Nalanda Foundation kepada Nalanda Mindfulness Class ini, yaitu mengembangkan pandangan benar. Sesungguhnya cara di sini, tema ini simple, singkat, tapi tidak mudah untuk kita melakukannya.
Karena mengembangkan pandangan benar ini adalah betul-betul sangat-sangat perlu kita kembangkan dengan sesungguh-sungguh. Dan mengembangkan pandangan benar ini tidak bisa dengan satu cara, tapi harus diikuti dengan banyaknya komponen-komponen dari ajaran-ajaran Buddha, sehingga kita benar-benar bisa mengembangkan pandangan benar ini. Yang tadi kita sama-sama sudah melihat, menyaksikan contoh-contoh ilustrasi dari mengembangkan pandangan benar, yaitu bagaimana kita harus melakukannya dengan sebaik-baiknya, dan dikatakan ada 4 hal yang sangat mendukung untuk kita mengembangkan pandangan benar. 4 hal ini adalah sesungguhnya yang kita harus lakukan dari kelompok-kelompok pengembangan batin atau mengembangkan kualitas-kualitas mental kita, sehingga kita benar-benar bisa mengembangkan pandangan benar. Kalau kualitas-kualitas mental kita atau batin kita tidak kembangkan, maka kita tidak bisa mengembangkan pandangan benar. Dimulai dari bagaimana kita berusaha untuk terus-menerus melakukan 4 usaha yang betul-betul sangat penting untuk mengembangkan pandangan benar ini, yaitu 4 usaha ini. Usahakan kita sebagai min-min plus-plus. Min-minnya adalah bagaimana segala sesuatu yang belum pernah kita lakukan, kesalahan-kesalahan atau hal-hal yang negatif, berusaha supaya jangan sampai kita melakukan. Kalau belum melakukan, jangan sampai kita lakukan. Ini min yang pertama. Min yang kedua, kalau kita tidak pernah melakukan kesalahan-kesalahan, kalau kita pernah melakukan hal yang negatif, kalau pernah kita melakukan hal-hal yang merugikan diri kita dan merugikan orang lain, usahakan jangan sampai kita lakukan lagi. Ini min yang kedua. Min yang pertama, sekali lagi, yang belum pernah kita lakukan hal-hal negatif bagi kehidupan kita, yang merugikan kita dan merugikan orang lain, kita jangan lakukan. Dan kedua, sesuatu hal yang negatif yang pernah kita lakukan, maka kita usahakan jangan sampai lakukan lagi. Ini penting. Inilah min-min yang pertama. Kedua adalah plus-plus. Plus-plusnya yang pertama adalah, plus yang pertama, segala sesuatu hal yang pernah kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang positif, baik untuk diri kita, baik untuk semua orang, siapapun dia kita sudah lakukan, maka ini perlu kita perbanyak lagi, perlu kita lakukan lagi, sehingga kita mendapatkan suatu kehidupan yang memunculkan kualitas mental kita yang lebih tinggi, lebih sempurna lagi. Dan yang belum pernah kita lakukan, kebaikan, segala sesuatu hal yang positif yang belum pernah kita lakukan, kita angkat. Sehingga kehidupan kita mempunyai suatu kualitas mental yang pengembangannya sangat berkualitas baik. Dimulai dari min plus ini. Dalam Pali teks disebut samapadana. Ya, samapadana adalah kualitas-kualitas usaha, bagaimana kita berusaha mengembangkan kualitas batin kita atau mental kita, sehingga dengan cara ini kita bisa mengembangkan pandangan benar. Ya, dengan demikian maka kita sudah bisa melakukan dari kesempurnaan bagaimana kita melakukan berdana, melakukan kebajikan, melakukan suatu cinta kasih, melakukan kebaikan pada kehidupan kita.
diikuti dengan moralitas yang bersih, selalu diikuti moralitas yang bersih. Demikian juga, dengan demikian kita lakukan terus-menerus dengan usaha ini, maka kita benar-benar mempunyai suatu hal yang benar-benar berkualitas dari kehidupan kita. Sehingga perlahan-lahan dengan cara demikian kita masuk ke suatu jalan yang betul-betul sudah membuka jalan yang baik. Satu, kita menjadi punya kualitas batin yang bagus, kita mempunyai jalan yang benar, kita juga mempunyai kebajikan-kebajikan, kita juga mempunyai moralitas yang bersih. Karena dengan demikian, maka kita benar-benar setiap saat menjadi lebih sadar, lebih tahu, lebih ingat lagi, lebih waspada, lebih merasakan hal-hal yang perlu kita lakukan. Inilah salah satu dari usaha jadi mengembangkan mental kita menjadi senantiasa sadar, senantiasa waspada, senantiasa merasakan hal-hal yang baik-baik, merasakan hal-hal yang membawa manfaat bagi diri sendiri dan bagi semua orang. Inilah hal yang betul-betul kita lakukan dengan kesadaran yang jelas. Dan ini juga kita harus lakukan dengan fokus. Jadi terus-menerus senantiasa kita lakukan. Sehingga dengan demikian kelompok-kelompok dari usaha, kesadaran, dan konsentrasi kita lakukan sehingga memunculkan kebijaksanaan yang benar-benar tidak tercela. Apapun yang kita lakukan adalah yang positif. Dimulai dari pikiran kita menjaga pikiran yang baik, tidak berlebihan, keinginan yang serakah, tidak memunculkan ketidaksukaan, tidak memunculkan segala sesuatu hal yang kita tidak jelas lakukan. Jadi ini penting sekali. Dengan demikian, semua usaha kita lakukan yang baik, dengan diikuti dengan dilandasi moralitas yang bersih, diikuti dengan kesadaran yang benar-benar mengetahui ini benar dan salah. Juga diikuti dengan konsentrasi setiap kita melakukan segala sesuatu, konsentrasi itu senantiasa mengikuti. Inilah yang disebut konsentrasi saat ke saat selalu menempel pada suatu kesadaran, kewaspadaan, usaha yang kokoh, kuat, stabil, dan bijaksana. Dengan demikian, maka muncullah pikiran kita menjadi bersih. Pikiran menjadi kita jernih. Segala sesuatu hal diikuti dengan pikiran yang benar-benar jernih dan bebas dari yang negatif. Dengan demikian, maka kita senantiasa ada di suatu pengertian dan pandangan yang betul-betul bebas dari kegelapan batin kita atau kegelapan-kegelapan yang tidak kita ketahui. Diikuti karena kita tidak tahu, kita bisa melakukan hal-hal yang tidak baik. Karena kita tidak tahu, maka kita bisa melakukan hal-hal yang merugikan diri kita dan merugikan orang lain. Dan dengan kita melakukan hal yang tadi, usaha benar, kesadaran benar, dan konsentrasi benar, sehingga memunculkan pikiran yang jernih dan meletakkan suatu pikiran-pikiran yang betul-betul positif, sehingga kita benar-benar bisa mengembangkan pandangan benar. Dengan demikian, pandangan kita selalu bijaksana, benar-benar penuh cinta kasih, benar-benar dan bijaksana, dan tidak ada satupun yang bisa merugikan diri kita dan merugikan orang lain. Inilah cara bagaimana kita mengembangkan pandangan benar ini. Yang termudah adalah kita melakukannya terus-menerus senantiasa dengan usaha, kesadaran, konsentrasi, dengan kebijaksanaan yang sudah dibentuk dengan benar-benar kita harus berterima kasih kepada Nalanda Foundation yang dibentuk dengan
setiap Jumat kita lakukan ini, yaitu Nalanda Mindfulness Class. Dengan demikian, kita senantiasa lakukan meditasi dengan usaha yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten, mempunyai kesadaran-kesadaran yang benar-benar selalu waspada, mengerti segala sesuatu hal yang positif, dan fokus sehingga maka kita sangat beruntung sekali kita mempunyai kelas setiap Jumat ini, yaitu melakukan pelatihan meditasi di Nalanda Mindfulness Class ini. Demikian. Dan sekarang kita praktekkan bagaimana kita melakukan hal yang tadi kita sudah bahas dengan praktek berlatih meditasi dengan usaha yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten, dengan kesadaran kewaspadaan, diikuti fokus yang sangat kuat saat ke saat, dan memunculkan kebijaksanaan. Dengan demikian, inilah cara yang paling mudah untuk melakukan mengembangkan pandangan benar, yaitu dengan berlatih meditasi. Baik, untuk durasinya saya serahkan kepada host kita yang malam ini kebenaran dipegang oleh saudara kita, yaitu Murdiono. Pada Murdiono, host kita, silahkan mengatur untuk durasinya. Baik, dimulai dari sekarang. Mari Ibu Bapak sekalian dan sahabat-sahabat meditasi Nalanda Mindfulness Class ini dimulai dari kita mengambil sikap duduk yang tegak lurus tapi rileks. Untuk 1-2 menit kita boleh lakukan relaksasi. Dimulai dari ubun-ubun di kepala kita, lelehkan ke seluruh bagian-bagian tubuh kita sambil menyebutkan dalam hati, kendur, kendur, rileks. Kendur, rileks. Dimulai dari ubun-ubun, lelehkan ke bagian kepala Anda, kepala bagian depan, sampai ke seluruh wajah Anda. Ada dalam keadaan sangat rileks, sangat kendur, dan sangat nyaman. Demikian pula bagian kepala belakang, belakang kiri, kanan, sehingga perlahan-lahan Anda merasakan seluruh bagian kepala Anda ada dalam keadaan sangat rileks, sangat kendur, dan sangat nyaman. Kendur, rileks, nyaman. Terus menerus, kalau toh masih ada bagian tegang, maka Anda lakukan relaksasi, kendur, kendur, rileks, rileks. Kini turun lagi ke bagian leher Anda, leher bagian depan, belakang, kiri, kanan. Kendur, kendur, rileks, rileks. Semakin kendur, semakin rileks. Kini turun lagi ke pundak-pundak Anda, pundak kiri, pundak kanan. Kendur, kendur, rileks, rileks. Terus menerus Anda lakukan relaksasi, sehingga Anda semakin rileks, semakin kendur, dan semakin nyaman.
Turun lagi ke lengan kiri, lengan kanan, sampai tangan kiri, tangan kanan, sampai ujung-ujung jari-jari tangan Anda. Kendur, kendur, rileks. Rileks. Semakin kendur, semakin rileks. Kini dari bagian leher depan, turun ke dada, ke perut Anda. Kendur, kendur, rileks, rileks. Semakin kendur, semakin rileks. Anda semakin nyaman. Kini dari leher bagian belakang Anda, turun ke punggung Anda, ke pinggang Anda, sampai ke pantat Anda. Kendur, kendur, rileks, rileks. Kendur, rileks. Kendur, kendur, rileks, rileks. Kini turun lagi, lelehkan lagi rasa relaksasi ini. Sampai ke paha kiri, paha kanan Anda. Sampai ke lutut kiri, lutut kanan Anda. Kaki kiri dan kaki kanan Anda. Sampai ujung-ujung jari kaki Anda. Kendur, kendur, rileks, rileks. Kendur, rileks. Semakin kendur, semakin rileks. Cek kembali dari ubun-ubun di kepala Anda sampai ke seluruh bagian-bagian tubuh Anda. Kendur, kendur, rileks, rileks. Anda semakin rileks, semakin kendur, dan semakin nyaman. Sehingga memunculkan rasa gembira, rasa sukacita, rasa enjoy pada sikap duduk Anda. Hingga memunculkan sukacita gembira pada saat Anda meditasi. Dan kini saatnya kita memasuki pelatihan meditasi pada malam hari ini untuk bisa mengembangkan pandangan benar. Dorong dengan usaha yang kokoh, kuat, stabil dan konsisten. Memunculkan perhatian penuh Anda pada sikap duduk Anda atau tubuh Anda yang sedang duduk. Ketahui, rasakan, sadari, dan ingat sikap duduk Anda satu garis. Tegak lurus, tapi rileks. Untuk lebih kuat lagi, Anda boleh sebutkan dalam hati. Duduk, duduk, duduk. Pada saat Anda sebutkan duduk, Anda benar-benar mengetahui, merasakan, menyadari, mengingat sikap duduk Anda satu garis. Anda sedang duduk, tahu. Dan Anda benar-benar bisa memegang objek sikap duduk Anda ini. Dan diikuti oleh kewaspadaan Anda pada sikap duduk Anda dengan mengetahui perubahan-perubahan sehalus apapun pada sikap duduk Anda tahu. Dari sikap duduk tegak lurus, mungkin saja ada perubahan sedikit, bergerak, menegang, melemah, atau bergetar. Anda tahu, Anda mengetahui. Inilah sesungguhnya investigasi Dhamma. Menurut ajaran Buddha, Anda waspada, benar-benar waspada.
Sehingga Anda semakin fokus, semakin fokus. Begitu ada perubahan sehalus apapun pada sikap duduk Anda tahu. Dan benar-benar Anda semakin tajam, sehingga memunculkan konsentrasi saat ke saat. Begitu ada perubahan pada sikap duduk Anda, maka konsentrasi Anda menusuk. Berubah, Anda tahu. Ada sesuatu hal yang tidak berkenan, Anda tahu. Inilah munculnya konsentrasi saat ke saat. Hingga 4 hal tadi. Wirya yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten. Membangunkan sati, sangpajanya, dan samadhi. Sati selalu mengetahui, merasakan, menyadari, mengingat adanya objek yang Anda perhatikan. Sangpajanya adalah selalu melakukan investigasi dhamma, nilai-nilai luhurnya, yaitu inti dari ajaran Buddha. Anda mengetahui perubahan sehalus apapun Anda tahu, yang senantiasa berubah, bergerak atau berubah, sehingga memunculkan konsentrasi yang sangat tajam. Ada perubahan sedikit saja, melemah, menegang, bergerak, bergetar, Anda tahu. Karena apa? Karena Anda fokus sekali. Inilah konsentrasi saat ke saat. Sehingga objek apapun yang Anda perhatikan selalu diikuti dengan 4 hal. Wirya yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten. Sati yang selalu mengetahui, memegang objek, menusuk pada objek. Sehingga Anda selalu ingat, tahu, merasakan, menyadari adanya objek. Sangpajanya selalu waspada dengan perubahan-perubahan sehalus apapun. Di balik perubahan itu Anda juga tahu ada ketidakpuasan karena terus berubah. Anda tidak bisa mengendalikan objek yang selalu berubah. Tiada inti diri. Karena Anda fokus, maka Anda bisa melihat nilai luhur dari ajaran Buddha, yaitu perubahan-perubahan yang tidak pernah berhenti, berubah, anicca. Di balik itu ketidakpuasan Anda mengetahui, penderitaan atau duka. Di balik itu Anda juga benar-benar paham tiada inti diri yang bisa menyetopnya, dia kekal. Maka benar-benar tahu, ini semua karena fokus saat ke saat. Inilah yang disebut Khanika Samadhi. Dengan demikian, sehingga Anda benar-benar memunculkan suatu pengertian yang kuat dengan adanya perubahan-perubahan ini, maka pikiran Anda meletakkan suatu konsentrasi pada perubahan ini dengan jelas. Pikiran Anda menjadi jernih dan benar-benar Anda bisa mengembangkan pandangan benar pada pelatihan meditasi Anda. Duduk, Anda juga merasakan adanya sensasi sentuhan-sentuhan pada tubuh Anda. Munculnya sensasi-sensasi sentuhan ini Anda juga tahu. Karena Anda selalu mengikutinya dengan perhatian penuh, kewaspadaan, konsentrasi yang tajam, yang didorong oleh usaha yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten. Dan Anda juga dibantu dengan alat bantu. Sebutan dalam hati, sentuh, sentuh, sentuh. Duduk, sentuh, sentuh.
Dan Anda juga mengetahui ada sesuatu hal yang tidak pernah berhenti bergerak, yaitu perut Anda. Pada saat terisi udara, perut Anda bergerak mengembung. Pada saat udara lepas dari perut Anda bergerak mengempis. Perhatikan dengan sungguh-sungguh, dorong dengan usaha yang kokoh kuat, perhatian penuh yang selalu ingat, mengetahui, merasakan, dan menyadari adanya gerakan kembung dan kempisnya perut Anda. Waspada dengan selalu adanya perubahan-perubahan, ketidakpuasan, dan tiada inti diri yang Anda bisa lakukan pada gerakan kembung dan kempisnya perut Anda. Sehingga pikiran Anda menjadi jernih, Anda juga bisa mengembangkan pandangan benar Anda. Karena sesungguhnya Anda mengerti adanya perubahan-perubahan, ketidakpuasan, dan tiada inti diri. Dan jadikan gerakan kembung dan kempisnya perut Anda sebagai objek parkir Anda. Selama tidak ada objek-objek lainnya muncul, sangat menarik perhatian Anda. Kalaupun ada, tidak menarik perhatian, Anda cukup mengetahui saja. Sekali lagi, Anda cukup mengetahui saja, yang artinya Anda harus mengetahui, tapi cukup tahu saja adanya objek lain muncul. Mungkin saja suara atau apapun itu. Anda tetap fokus dan perhatian penuh, waspada, konsentrasi, dorong dengan usaha yang kuat, dan lakukan sebutan dalam hati. Kembung, kambis, kembung, kambis, sebagai objek parkir Anda. Demikian selanjutnya, bila ada objek-objek lainnya muncul dan sangat dominan menarik perhatian Anda, secepatnya Anda mengetahui, secepat itu pula Anda harus melakukan pencatatan mental atau sebutan dalam hati. Contoh, pikiran Anda berkelana atau Anda sedang berpikir sesuatu. Inilah objek mental. Ketahui dan sebutkan dalam hati. Berpikir, atau berkelana. Yang artinya, detik ini, pikiran saya sedang berkelana. Atau saya sedang berpikir sesuatu. Anda cukup mengetahui pikiran Anda berkelana atau Anda berpikir sesuatu. Jangan masuk pada ceritanya. Dan lakukan pencatatan mental. Sadari, ketahui, ingat, dan rasakan pada detik ini pikiran saya muncul. Ketahui mulai kemunculannya, pikiran Anda berkelana, prosesnya sampai melemah, sampai hilang. Dan pada saat hilang, Anda ingat kembali adanya gerakan kembung dan kempisnya perut Anda sebagai objek parkir Anda atau objek utama Anda, maka spontan Anda kembali lagi dan lakukan pencatatan mental. Kambung, kempis, kambung, kempis, kambung, kempis, kambung, kempis, kambung, kempis, kambung, kempis. Duduk, duduk, sentuh, sentuh, kambung, kempis, kambung, kempis, kambung, kempis. Demikian selanjutnya, yang Anda harus hati-hati sepanjang Anda meditasi. Bila usaha perhatian penuh Anda, konsentrasi Anda, kewaspadaan Anda disusupi atau munculnya 5 perintang batin.
Satu, munculnya keinginan-keinginan, ingin menggerakkan kaki, tangan, badan Anda tahu, ini muncul keinginan-keinginan. Anda harus melakukan sebutan dalam hati, ingin, ingin, ingin menggerakkan kaki atau ingin menggerakkan tangan. Anda tahu, sebutkan dalam hati, ingin. Ketahui mulai munculnya, prosesnya, sampai melemahnya, sampai hilangnya. Selanjutnya, bila Anda ingat kembali pada objek parkir Anda, maka Anda kembali lagi spontan. Dan lebih semangat lagi, lebih perhatian penuh, lebih waspada, lebih fokus lagi. Kambung, kampis, kambung, kampis, kambung, kampis, kampis, kambung, kampis, kambung, kampis. Demikian juga bila muncul yang kedua, pikiran-pikiran tidak suka atau muncul kebencian, Anda juga harus melakukan pencatatan mental. Atau muncul yang ketiga, rasa capek, lelah, bosan, ngantuk. Anda juga harus ketahui dan mencatatnya dalam hati atau melakukan pencatatan mental atau sebutan dalam hati. Capek, malas atau ngantuk. Ketahui mulai munculnya prosesnya sampai melemah, lalu selanjutnya bila ingat kembali adanya objek parkir Anda, maka kembali lagi, kambung, kampis, kambung, kampis. Demikian pula, bila muncul yang keempat, rasa gelisah, takut, cemas, khawatir, dan penuh penyesalan, ini juga harus diketahui dengan jelas. Dan lakukan pencatatan mental juga. Ketahui muncul proses sampai lenyapnya. Lalu kembali lagi, kambung, kampis, kambung, kampis. Demikian juga yang terakhir, yaitu yang kelima, rasa keraguan-raguan. Demikian juga harus Anda ketahui, sadari, waspada, fokus, dan melakukan pencatatan mental sampai ketahui muncul proses dan lenyapnya. Lalu kembali lagi, kambung, kampis, kambung, kampis, kambung, kambung, kampis, kampis, kambung, kampis, kambung, kampis, kambung, kampis.
Sabbe satta awantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, meditasi selesai. Ya, waktu dan tempat saya kembalikan kembali kepada host kita, Dek Murdiono, silahkan. Ya, baik, terima kasih Romo atas bimbingan meditasinya. Ya, Bapak Ibu dan sahabat meditasi semuanya, tadi setelah kita bersama-sama menyaksikan video ilustrasi, kemudian kita juga mendengarkan materi yang sudah disampaikan oleh Romo Yongki, dan juga kurang lebih 30 menit kita bersama-sama untuk praktik meditasi. Untuk selanjutnya saya akan mempersilakan Bapak Ibu dan sahabat meditasi untuk dapat bertanya seputar dengan tema dan meditasi. Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya dapat mengirimkan pertanyaan melalui kolom komentar, dan bagi Bapak Ibu yang mungkin membagikan pengalaman meditasi dan juga bertanya secara langsung dapat mengaktifkan fitur Raise Hand. Ya, di layar sudah ada pertanyaan dari Bapak Bambang. Izin saya akan membacakan, Romo. Izin bertanya, Romo. Saya punya teman yang memiliki pandangan keliru. Namun ketika saya ingatkan bahwa itu pandangan yang salah, dia masih angkuh dengan pandangan tersebut. Bagaimana cara kita untuk menasihati orang seperti ini, Romo? Terima kasih, Romo. Ya, baik, Romo dapat menanggapi. Iya, Pak Bambang ya. Ini pertanyaannya luar biasa. Ini sangat bagus sekali. Jadi ini juga salah satu pertanyaan yang sering terjadi pada saat bukan saja dari orang lain, pada dari diri kita sendiri. Ini juga sering terjadi. Jadi kesimpulannya adalah kita berusaha terus-menerus mempertinggi latihan kita, khususnya di meditasi ini, agar benar-benar kita mendapatkan suatu insight knowledge dari apa yang kita lakukan pelatihan meditasi ini. Dalam meditasi ini kita mendapatkan insight knowledge. Insight knowledge ini, yang disebut insight knowledge, adalah suatu pengetahuan dalam meditasi. Dengan tadi kita sudah sama-sama bahas mengembangkan daya upaya yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten, sehingga memunculkan kesadaran, suatu pengetahuan, kesadaran yang benar-benar kita bisa memegang objek yang kita perhatikan. Objek ini muncul karena di sini objeknya bukan konsep. Sekali lagi, objeknya bukan konsep. Objeknya adalah realita, yaitu objeknya adalah jasmani kita dan mental kita. Perhatikan, dan mental kita atau batin kita. Batin kita terdiri hanya dari dua, yaitu cita atau kesadaran kita dan bentuk-bentuk kesadaran kita atau pikiran kita atau cetasika kita. Hanya dua ini. Dan ini penting ya. Ini penting, realitas sekali lagi. Dan di sini contoh. Tadi kita memperhatikan sikap duduk. Nah, kita begitu memperhatikan sikap duduk, sensasi sentuhan, dan masuk ke objek parkir atau objek utama kita, yaitu gerakan kembung dan kempisnya perut. Di sini dengan daya upaya dan usaha yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten, kita menyadari, mengetahui benar-benar mengingat segala sesuatu. Objek ini kita tahu muncul proses lenyap kita karena kita memegang objek, adanya objek ke satu. Kedua,
kita waspada dengan semua perubahannya. Sehingga kita benar-benar mengetahui, bisa benar-benar melakukan investigasi damai yang kuat sekali, sehingga melihat, mengetahui, dan benar-benar memunculkan insight knowledge, pengetahuan yang bisa mengetahui bahwa dalam objek ini yang adanya hanya perubahan, berubah terus. Di balik itu ada ketidakpuasan dengan keinginan kita terus menerus gitu loh. Dan yang terakhir adalah benar-benar kita tidak bisa mengaturnya, dia berubah terus. Inilah yang membuat pikiran kita menjadi jernih. Adanya segala sesuatu hanya ada 3 hal, yaitu 1, adanya perubahan, kedua ada ketidakpuasan, penderitaan, dan ketiga tiada inti diri, atau tiada tiada suatu inti diri yang kekal gitu loh, atau anatta. Dengan demikian, maka kita benar-benar mempunyai knowledge, pengetahuan yang jelas dalam meditasi ini, sehingga memunculkan bagaimana kita bisa mengembangkan pandangan benar ini. Yang terpenting adalah kita sendiri dulu harus benar-benar jelas, mempunyai pengetahuan yang jelas, insight knowledge ini, dan kita bisa mengembangkan pandangan benar kita. Kalau kita sudah benar-benar bisa, maka dengan sendirinya kita bisa memberikan penjelasan kepada orang lain. Kalau toh orang itu belum bisa menerimanya, nggak masalah gitu loh. Yang terpenting kita terus-menerus melakukan pelatihan ini, sehingga karena pelatihan ini sesungguhnya, sekali lagi, sesungguhnya bukan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Jadi benar-benar kita benar-benar bisa jelas, mengerti, dan benar-benar paham dan telah memahami semua yang mengembangkan pandangan benar ini. Sehingga kalau kita sudah mempunyai knowledge yang bagus, sehingga kita sangat mudah untuk memberikan penjelasan kepada orang. Dan kalau kita sendiri belum benar-benar mengerti dengan jelas, belum mempunyai experience dan insight knowledge, ya, itu sangat sulit untuk kita bisa membuat orang lain yakin dan mengerti dengan apa yang kita dapatkan. Dengan demikian, intinya adalah perbanyak melatih diri terus dengan durasi yang lebih panjang, dengan konsisten, dan senantiasa terus-menerus berlatih. Dengan demikian, baru kita bisa memberikan penjelasan yang lebih kena dengan apa yang kita ingin jelaskan. Demikian, Pak Bambang, ya. Ya, baik, terima kasih Romo. Tentunya sudah dicatat untuk poin-poinnya oleh Bapak Bambang. Ya, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Canda. Izin membacakan Romo. Selamat malam Romo, izin bertanya. Banyak orang sudah mengetahui bahwa hal yang telah dilakukan itu salah. Namun karena keadaan hal itu tetap dilakukan, mungkin karena ekonomi dan lain sebagainya. Mohon arahannya Romo terkait hal ini. Terima kasih. Ya, baik Romo, silakan dapat ditanggapi. Sangat bagus ya pertanyaan ini juga, yang berada di kehidupan sehari-hari kita. Ini Saudara Canda luar biasa pertanyaannya, bagus sekali. Jadi ini hanya ada 4 hal yang harus kita punyai dan harus kita berlatih dengan sungguh-sungguh dengan meditasi ini, sehingga kita benar-benar mempunyai pengetahuan yang jelas. Dan satu yang terpenting, bagaimana kita berusaha, sekali lagi, berusaha mengendalikan diri kita dengan segala sesuatu yang ada di kehidupan ini. Satu adalah kita benar-benar mengendalikan semua dari landasan-landasan pintu kesadaran kita.
dari kesadaran mata, kesadaran pendengaran, penciuman, semua kita lakukan benar-benar dengan pengendalian diri yang bagus. Sehingga kita dengan mengendalikan diri kita dengan baik, maka kita tidak ada satupun yang pelanggaran-pelanggaran yang merugikan diri kita dan orang lain, kesatu. Kedua adalah bagaimana kita, kalau kita sudah tidak berkenan, melepas. Jangan sampai menggenggam. Kalau kita tidak suka, kita genggam kuat. Atau kalau kita senang dengan sesuatu, kita melekat sekali. Nah, ini yang terpenting, kita bisa melepas. Karena segala sesuatu kita sudah menyadari bahwa hanya ada perubahan dan ketidakpuasan dan tiada inti diri. Dengan demikian kita mengerti, kita bisa melepas. Karena kita apa? Sudah melatih kesadaran kita dengan kuat sekali. Dengan bisa mengembangkan pandangan benar ini. Sehingga kita benar-benar mempunyai konsentrasi yang kuat dengan segala sesuatu hal, tindakan-tindakan kita di kehidupan sehari-hari kita. Dengan 4 hal ini yang kita pegang, maka pada kehidupan di sehari-hari kita bisa lakukan dengan baik. Dengan demikian kita bisa lebih hidup bahagia. Demikian, Pak Saudara Canda. Iya, baik, terima kasih Romo atas tanggapannya. Tentunya Bapak atau Ibu Canda sudah mencatat untuk poin-poin dari pertanyaannya. Untuk selanjutnya mungkin teman-teman yang bergabung dari Cetia Nalanda yang ingin bertanya terkait dengan meditasi dan tema kita pada malam hari ini, saya persilakan. Cek, baik. Selamat malam Romo Yongki, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Izin saya bertanya Romo, mengenai mengenai mengembangkan pandangan benar. Nah, kalau kita hubungkan dengan kehidupan saat ini, bagaimana kita memandang sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat luas mengenai bahwasanya banyak orang yang memiliki pandangan bahwasanya kita bisa memiliki pasangan dengan sesama jenis ataupun melakukan hal yang mungkin bisa dibilang hal itu di luar norma yang dianggap oleh masyarakat umum itu hal yang umum gitu, tapi bisa dibilang di luar hal yang umum. Misalkan contohnya di isu-isu sekarang ini seperti, lupa lagi. Oke, untuk itu saja Serma. Jadi bagaimana sih kalau misalkan kita lihat dari pandangan dari ajaran Buddha terkait ada hal yang beranggapan bahwasanya kalau misalkan kita menyukai pasangan sesama jenis, itu bagaimana pandangan agama Buddha sendiri terkait hal itu? Apalagi kan setiap orang kan memiliki pandangan yang berbeda-beda, Romo. Jadi bagaimana kita bisa menanggapi hal tersebut sesuai dengan pandangan benar dalam ajaran Buddha? Demikian. Iya, baik. Iya, baik. Dan ini pun benar-benar suatu pertanyaan yang menggelitik ya di sini. Memang ini sudah terjadi gitu loh. Dan bukan saja, sekali lagi, bukan saja di luar dari orang yang mengaku Buddhis gitu loh. Bahkan di Buddhis sendiri ada gitu seperti ini gitu. Ya, seperti contoh yang terjadi mungkin kalau di Indonesia kurang ya. Tapi kalau di Thailand, di Thailand apalagi di Bangkok ini wah luar biasa. Ini sudah bukan rahasia lagi gitu loh. Ini juga bukan rahasia lagi, tapi ini juga suatu bagaimana kita bisa mengerti dengan jelas. Dan ini sebenarnya sesungguhnya kalau secara mudah, secara setiap kita lakukan mulai dari yang sangat satu sisi, maka kita di sini adalah benar-benar karena yakin dengan segala sesuatu ada cause and effect, sebab akibat, karena ada hukum karma atau paticca samuppada. Dan di sini juga kita benar-benar mengetahui
itu nggak ujuk-ujuk terjadi. Maka ini juga ada sesuatu hal yang terjadi karena dilakukan dengan eh, sering dan lakukan dengan kebiasaan-kebiasaan, sehingga kalau dia lakukan sekali, dua kali, tiga kali, contoh lah, dimulai dari kecil, orang tersebut dengan suka dengan sesuatu dan tanpa diikuti dengan suatu edukasi yang apa ya, yang bijaksana dari lingkungan-lingkungannya, dari keluarganya, dari sosial, maka ini bisa terjadi. Bahkan bukan umum, bukan rahasia lagi ya, sudah terjadi begitu apa ya, banyaknya yang terjadi. Dan sehingga inilah yang terjadi pandangan-pandangan salah. Ini sudah termasuk pandangan salah kalau dalam Buddhis ya. Tapi sesungguhnya inilah yang mesti kita ketahui, bahwa sesungguhnya disinilah yang terpenting. Kenapa dalam Manggala Sutta berbunyi di ayat pertama berbunyi asewana cak balanang. Ini. Jadi kesimpulannya kita berusaha berasosiasi dengan orang-orang yang apa ya, yang bijaksana, tidak berasosiasi dengan orang yang bisa membuat kita menjadi kurang bagus gitu loh, kurang tepat. Ini juga penting. Jadi jauhkanlah dengan orang-orang yang tidak baik atau tidak apa ya, tidak bijaksana lah gitu loh. Ini juga dalam Manggala Sutta kenapa berbunyi ayat pertama berbunyi demikian gitu loh. Bait pertama, asewana cak balanang, panditanan cak sewana. Jadi demikian juga sudah arahan-arahan dari Manggala Sutta ini sudah lengkap sesungguhnya ya. Asewana cak balanang, tidak bergaul atau berasosiasi dengan hal-hal yang negatif, orang-orang yang negatif, tidak sesuai, maka kita menyingkir. Karena ini kalau bila kita lakukan sering, maka terjadi kepada kita. Karena ini bentuknya adalah bentuk suatu kelemahan, kebodohan. Karena di sini dalam ajaran Buddha cuma ada 3. Loba, dosa, moha, akar dari yang tidak baik. Nah, kita harus berusaha membangunkan akar yang sebaliknya. Aloba, adosa, dan amoha. Ya, aloba adalah benar-benar kita punya kedermawanan, dan adosa tidak ada satupun yang tidak suka kita mengerti, dan amoha adalah meta. Amoha adalah panya gitu loh. Nah, di sini kita benar-benar jelas dengan apa suatu hal akar-akar yang positif selalu, sehingga kita mengerti gitu loh. Jadi ini sulit sekali ya. Dek Sukita ini sangat sulit. Kenapa? Karena ini sudah terjadi di banyak tempat, khususnya di Thailand ini sangat luar biasa banyaknya. Bukan di Thailand aja, di Indonesia juga sudah mulai gitu loh. Makanya kenapa di sini terjadi seperti ini. Dan satu-satunya cara adalah benar-benar dimulai dari muda belia, kita terus-menerus mengisi pada ayat-ayat yang tertulis di Manggala Sutta. Patirupa desa wasoca, pubeca kata punyata, atha sama pandita, paling penting. Atha sama pandita ini adalah bagaimana kita berusaha mengembangkan kualitas mental kita. Dengan meditasi ini, kita yakin, percaya bisa menghindari suatu hal yang pandangan yang seperti tadi yang Sukita katakan, yaitu suka dengan sesama jenis. Karena di sini kalau dalam Buddhis dibilang pelanggaran, iya tidak gitu loh. Tapi di sini kalau secara moralitas Pancasila, maka dia melanggar Pancasila yang ketiga gitu loh. Tapi
di sini yang terpenting adalah bagaimana caranya kita menghindari, bagaimana caranya kita lepas dari seperti itu, gitu loh. Jadi satu-satunya cara adalah bagaimana kita mengembangkan pandangan benar kita, berasosiasi dengan orang-orang bijaksana, melakukan pengembangan batin kita. Demikian. Baik, terima kasih Romo atas jawabannya. Tapi mengingat izin menyanggah Romo sedikit. Ya, Mungkin boleh. menyanggah, tapi mungkin ada tambahan Iya, dari iya. saya Romo. Iya, Mengingat tadi kan sama-sama. tentang menyukai sesama jenis kan memang di Thailand itu kan memang sudah umum gitu kan Romo ya, apalagi beritanya sudah tersebar luas di internet. Nah, namun saya mendengar juga kabar bahwa di internet itu juga Romo ya, bahwasanya di mana di negara Thailand ini mereka tuh sebagian orangnya itu menganggap bahwasanya karena mereka tahu dalam ajaran Buddha itu ada reinkarnasi atau kehidupan lampau. Nah, ada sebagian umat atau masyarakat di sana tuh beranggapan bahwasanya mungkin di kehidupan lampau itu dia terlahir sebagai perempuan. Alhasil sehingga di kehidupannya sekarang itu saat dia terlahir sebagai laki-laki, dia ingin menjadi seorang perempuan dan dia berstatement bahwasanya karena kehidupan dulu mungkin dia seorang perempuan, jadi sekarang tuh dia terbawa rasa sebagai seorang perempuan. Jadi hal itu yang membuat dia menjadi berubah jadi seorang perempuan. Nah, hal ini kan dianggap di Thailand bahwasanya mungkin ada yang beranggapan bahwa ini adalah pandangan benar karena mengingat di ajaran Buddha kan ada reinkarnasi atau kehidupan lampau, sehingga dia beranggapan bahwa hal ini mungkin untuk melanjutkan kehidupannya yang sebelumnya menjadi seorang perempuan dengan mengubah jati dirinya yang sekarang sebagai laki-laki untuk sebagai seorang perempuan, begitu Romo. Nah, kita sebagai generasi muda Buddhis ini bagaimana menanggapi hal tersebut dalam hal pandangan benar di ajaran Buddha, Romo? Nah, inilah Desu kita, inilah yang terjadi perdebatan juga, bukannya di kalangan kita saja, di kalangan kebikuan juga terjadi. Ya, ini juga terjadi dan di sini juga diusahakan. Nah, sekali lagi kita usahakan. Ini tidak terjadi, tidak akan terjadi ujuk-ujuk gitu loh. Tapi karena terjadinya suatu keberadaan orang tersebut kepada suatu kondisi, situasi dan kondisi mulai sering-seringnya. Makanya masuk juga tuh ke dalam ayat pertama, asewana cak balanang. Kalau ini tidak tidak dilakukan terus-menerus, maka diberikan suatu penjelasan sehingga memunculkan suatu sikap yang berubah dari seperti itu gitu. Karena ini terjadinya bukan satu kali, tapi karena sesuatu adanya kebiasaan-kebiasaan gitu loh. Sehingga muncul pandangan-pandangan seperti itu. Dalam ajaran Buddha memang benar adanya tumbiba lahir ya, tapi bukan reinkarnasi nih, jangan salah paham. Tapi tumbiba lahir. Nah, inilah pandangan-pandangan termasuk pandangan salah gitu loh. Karena pandangan salah dalam ajaran Buddha sangat sangat itu sekali, sangat kompleks sekali karena adanya 62 pandangan salah banyak sekali gitu. Dan inilah perlu kita sering-sering belajar dengan baik sehingga kita mempunyai pengetahuan yang benar dan bisa mengembangkan pandangan benar ini dengan jelas gitu. Saya akui ini sudah terjadi sangat bias sekali, sangat bias sekali. Bukan di Thailand aja, di Indonesia dan di wihara-wihara juga sudah terlihat gitu loh. Kalau di wihara besar ada, itu bukan nggak ada gitu. Dan ini juga terjadi pada sekarang ini di muda-mudi gitu loh. Sering terjadi, ini ngeri gitu loh. Padahal ini sesungguhnya suatu perkembangan, entah perkembangan dari mana gitu. Kalau dibilang dari keyakinan itu hanya sebagian contoh. Yang terjadi justru bukannya dari Buddhis gitu. Itu salah satu yang kalau Desu kita katakan itu salah satu dari Buddhis. Kalau yang bukan Buddhis, misalnya orang-orang di bule
misalnya di Amerika, di tempat lain, itu juga lebih sampai ada suatu perdebatan dan itu terjadi dilegalkan gitu loh. Boleh gitu di suatu perkawinan itu, seperti contoh daerah Denmark. Denmark juga boleh melakukan perkawinan sejenis gitu loh. Nah, ini kan bukannya Buddhis gitu loh. Tapi terjadi gitu loh. Jadi kesimpulannya kita berusaha untuk bisa sedikit demi sedikit untuk benar-benar mengembangkan pandangan benar ini agar benar-benar jelas bahwa ini suatu perubahan dari perkembangan jiwa kita, gitu. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih Romo Yongkitas jawabannya. Terima kasih. Iya. Ini ngeri dia. Ini terjadi di banyak acara dan saya berapa kali terjadi pada saat kursus kepanditaan juga ini hal-hal begini muncul gitu loh. Iya, muncul gitu loh. Iya, terima kasih Romo. Baik, sahabat meditasi, tadi pertanyaan dari Saudari Sukita adalah pertanyaan terakhir pada sesi tanya jawab pada malam hari ini. Untuk selanjutnya saya persilakan Romo untuk menyampaikan closing statement terkait dengan tema pada malam hari ini. Ya, baik. Jadi closing statement pada malam hari ini dengan mengembangkan pandangan benar adalah benar-benar kelihatan temanya sangat mudah ya, tapi benar-benar ini yang harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Yang paling mudah adalah benar-benar kita selalu mengikuti pelatihan meditasi sehingga memunculkan suatu witaka yang menusuk terus-menerus kepada sasaran objek kita sehingga memunculkan pikiran kita menjadi jernih. Kalau pikiran kita menjadi jernih, dengan jernihnya pikiran kita, maka pandangan kita bisa benar-benar berkembang. Mengerti dengan segala sesuatu hal yang terjadi. Yang ada pada kehidupan kita ini hanya adanya rupa dan nama. Yaitu rupa adalah fisik kita yang terdiri dari 28 bagian, dan nama adalah hanya terdiri dari cita dan cetasika atau kesadaran dan faktor-faktor mental lainnya. Dan dengan ini maka kita terus-menerus mengembangkan pandangan benar kita sehingga kita lepas dari pandangan-pandangan salah. Dengan demikian kita mengembangkan pandangan benar ini. Yang paling mudah adalah dengan senantiasa terus-menerus kita berlatih meditasi dengan pandangan benar ini. Ya, jadi inilah cara mengembangkan pandangan benar yang sangat mudah dengan terus-menerus kita berlatih meditasi, dan sarananya di sini sudah ada, yaitu Nalanda Mindfulness Class ini. Kita beruntung dan bersyukur Nalanda Foundation sudah memberikan suatu wadah, suatu sarana yang sangat baik, yaitu kita benar-benar terus-menerus mengembangkan meditasi ini sehingga kita bisa mengembangkan pandangan benar dengan lebih baik. Demikian. Ya, baik, terima kasih Romo atas bimbingannya. Ya, selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan kegiatan atau kebajikan yang akan dilaksanakan oleh Nalanda Foundation dan Cetya Nalanda. Iya, pada Jumat 1 Agustus 2025 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, Nalanda Foundation dan Cetya Nalanda kembali lagi melaksanakan Nalanda Mindfulness Class di link yang sama,
tentunya dengan pembimbing dari Romo Yongki. Selanjutnya, pada Minggu 27 Juli 2025 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, Nalanda Foundation dan Cetia Nalanda melakukan puja bakti Asala Puja yang akan menghadirkan Biku Medacito dan Samanera Sahito. Bagi Bapak Ibu dan sahabat Dhamma yang ingin bergabung dalam kegiatan tersebut, dapat menghubungi tim dari Nalanda Foundation yang Bapak Ibu kenal, atau dapat menghubungi nomor di 0214 Sekali lagi Bapak Ibu dapat menghubungi di 0857 1519 6369. Sekali lagi di 0857 1519 6339. Iya Bapak Ibu dan sahabat meditasi, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Untuk mengabadikan momen pada malam hari ini, untuk itu saya mengajak Bapak Ibu untuk melakukan foto bersama. Ya, Bapak Ibu dapat mengaktifkan atau menyalakan kameranya dan bersikap anjali. Ya, untuk slide pertama 1, 2, 3. Untuk slide kedua 1, 2, 3. Yang terakhir 1, 2, 3. Iya, Bapak Ibu dan sahabat meditasi, demikianlah acara Nalanda Mindfulness Class pada malam hari ini. Untuk selanjutnya, mari kita tutup kegiatan pada malam hari ini dengan membacakan nama Karapata. Untuk itu saya persilakan Bapak Ibu dan sahabat meditasi dapat mengambil sikap anjali. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagavata dhammo dhammang namasami. Supate panno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Sabesata bhavantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Romo Yongki atas bimbingan meditasinya pada malam hari ini, dan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu dan sahabat meditasi yang sudah bergabung dalam acara meditasi yang diselenggarakan oleh Nalanda Foundation dan Cetia Nalanda. Ya, sampai jumpa kembali lagi di acara Nalanda Mindfulness Class di hari berikutnya. Selamat malam, Sukihontu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Iya, dengan tetap ya sama-sama Ci Ahyong dan semua sahabat-sahabat kasih Nalanda. Iya, semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat, senantiasa berkah dan selamat selalu. Sadu. Sadu, sadu. Terima kasih Romo, Nomodana. Sehat-sehat Romo. Ya, sama-sama. Semoga semuanya berkah adanya. Sadu.